NIM 1.92.3.5. Hari ini kami akan menjelaskan materi perkuliahan Sistem Manajemen File. Yang pertama, ada manajemen sistem file. Sistem file adalah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengontrol bagaimana data disimpan, diorganisasi, dan diambil dari media penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau perangkat penyimpanan lainnya. Sistem file menentukan cara data diberi nama, disimpan, dan diakses. Selanjutnya ada manajemen direktori. Direktori juga dikenal sebagai folder, adalah struktur hierarki yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengorganisasi dan menyimpan file. Direktori dapat berisi file atau subdirektori lainnya. Lanjut, di sini ada sistem direktori pada sistem operasi Windows. Yang pertama ada sistem direktori pada Windows, berbasis drive seperti file C, file D, dan lainnya. Menggunakan backslash sebagai pemisah direktori, tidak ada case sensitif atau tidak membedakan huruf besar dan kecil. Yang kedua, struktur direktori utama Windows. C, root directory, tempat semua file dan folder berada. C, program file, folder untuk menyimpan aplikasi yang diinstal. C, users, directory, tempat profil pengguna dan dokumen pribadi disimpan. C, Windows, folder utama sistem operasi Windows. Yang ketiga ada kelebihan sistem direktori Windows. Yang pertama, user friendly, antarmuka grafis yang mudah dipahami. Yang kedua, kompatibilitas, mendukung berbagai aplikasi dan perangkat. Selanjutnya ada aturan-aturan extension file. Aturan umum extension file. Panjang ekstensi biasanya terdiri dari 2 hingga 4 karakter seperti .txt, .doc, .jpg, tetapi juga bisa lebih panjang seperti .jpeg atau .markdown. Ekstensi dimulai setelah tanda titik dalam nama file. Contoh dokumen 1.txt. Sebagian besar file membutuhkan ekstensi agar sistem mengenali jenisnya. Namun, beberapa sistem atau aplikasi tidak memerlukan ekstensi, misalnya di file Linux. Mengubah ekstensi secara manual, misalnya mengganti txt menjadi JPG, tidak mengubah isi file, tetapi bisa menyebabkan file tidak dapat dibuka. Yang pertama, di sini ada jenis dan contoh ekstensi file. Yang pertama ada file dokumen, ekstensi, deskripsi, dan contoh aplikasi txt file, teks biasa, notepad. Lalu ada text edit, ada docs, dokumen, Microsoft Word, PDF, dokumen PDF, Adobe Reader, dan browser. Lalu ada .xlsx atau spreadsheet, Excel, Microsoft Excel, PPT, presentasi, PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Yang keduanya ada file gambar, ada ekstensi, deskripsi, dan contoh aplikasi, yaitu ada JPG atau gambar komprehensif tinggi, Paint, Photoshop, PNG, gambar tanpa kehilangan data atau GIMP, Photoshop, GIF, terus gambar animasi browser, GIF, BMP, bitmap, Paint, Photoshop, SFG, Graphic Vector, Illustrator. Yang ketiga ada file audio, yaitu ada ekstensi, deskripsi, dan contoh aplikasinya ada MP3, file audio, Compress, VLC, Windows Media, file audio kualitas tinggi atau Audacity, terus ada audio kompresi tinggi atau iTunes VLC. Selanjutnya ada file video. Ekstensinya MP3, MKV, dan AV. Deskripsinya file video konversi tinggi, file video dengan subtitle, dan format video lawas. Contoh aplikasinya seperti VLC, Media Player, KM Player, dan Windows Media Player.
Yang kelima ada file system .exe, .dll, dan .sys. Deskripsinya, exe itu untuk file program, DLL itu untuk file pustaka dinamis, dan sys itu untuk file sistem Windows. Contoh aplikasinya di exe ada Windows, di DLL juga Windows, dan di sys juga Windows. Yang terakhir ada file arsip, ada zip, rar, dan ISO. Deskripsinya, zip untuk file terkompresi, rar untuk file arsip yang terkompres, dan ISO untuk gambar disk. Contoh aplikasinya di zip ada WinRAR dan 7-zip. Kemudian di RAR ada WinRAR, di ISO ada Linux. Nah, ini untuk menampilkan atau menyembunyikan ekstensi di SO Windows. Yang pertama dibuka Windows Explorer-nya. Kemudian di sini ada klik view, terus di sini ada show, di sini ada file name extension. Di sini bisa di checklist atau bisa juga nggak di checklist. Itu tuh untuk menampilkan atau menyembunyikan ekstensi di SO Windows. Catatan pentingnya, keamanannya, ekstensi tertentu seperti .exe atau .bat dapat dijalankan program. Jangan jalankan file dari sumber yang tidak terpercaya. Yang kedua ada konversi file. Untuk mengubah jenis file, gunakan aplikasi konversi, misalnya dari doc ke PDF, alih-alih mengganti ekstensi secara manual. Ini yang selanjutnya ada tata cara user access. Sebelumnya mohon maaf, gak bisa langsung dipraktekin karena laptopnya juga bermasalah. Jadi di sini buka Windows plus I, jadi setting, nanti masuk ke akun, terus masuk ke order user. Di sini ada tulisan change account type. Kemudian di sini nanti bisa dipilih mau standard user atau administrator. Klik OK. Kemudian nanti ininya rubah yang tadinya standard user menjadi administrator. Kemudian ini tata cara membuat administrator di CMD. Yang pertama, di sini ketik net user, ini username-nya, terus password /add. Nanti udah gitu, kita ketik lagi net local group administration, terus username yang tadi /add. Cara lihatnya, langsung ketik ada net user di CMD, nanti kelihatan di sini Aulia Fasa sebagai administrator. Nah, ini masalah ketika membuat user access di CMD. Di sini tuh tertulis access is denied karena CMD-nya itu belum sebagai administrator. Jadi jalan keluarnya tulis di sini command prompt. Nanti di sini ada run as administrator. Tinggal diklik itu, nanti bisa dicoba lagi diulang kayak tadi. Terus kemudian ini ada tata cara penamaan pada file. Jadi di sini ada dua contoh file, yang satu dokumen, yang satu PDF. Saya mau penamaan, diklik yang di sini rename, kemudian bisa diganti namanya, kemudian hasilnya menjadi seperti ini. Oh ini ada gambaran struktur directory pada SO Windows. Nah, ini volume in drive C is Windows, artinya menunjukkan bahwa drive C adalah drive utama dengan nama volume Windows. Yang kedua ada volume serial number is Lula, itu menunjukkan serial unik untuk drive C. Ini bawahnya ada direktori
seperti Git Bash untuk menyimpan perintah yang telah dijalankan. Ukurannya 1203 bytes. Terus ini yang Git config berisi pengaturan seperti username, email, dan preferensi user. Ukurannya 57 bytes. Next. Ini saya pakai trig/f untuk lihat lebih detailnya direktorinya seperti VS Code ada apa saja, terus di kontak, di desktop itu ada file apa saja. Jadi juga ini juga screenshot isinya apa. Nah, sekarang penjelasan tata cara partisi dalam SO Windows. Yang pertama, buka Windows Explorer, kemudian klik di space ini, kemudian klik kanan di sini, kemudian nanti klik manage, terus klik di salah satu mana aja, klik kanan di sini misalnya, kemudian shrink volume. Sudah shrink volume, ini ada di sini ukuran untuk partisinya, jadi bisa diubah sesuai kebutuhan masing-masing. Saya di sini pakai ukuran yang dari bawaan Windowsnya. Ini sudah ada, tapi masih belum dialokasikan. Next. Ini juga ini ukuran. Sama masih ukuran. Terus next. Nah, nanti ini jadi ada dua Windows C, D, jadi 3 maksudnya, sorry. Yang soalnya ini tuh asalnya dia gede 154 GB, jadi cuma 77 GB. Yang ini dibagi jadi 72 GB. Kemudian ini caranya untuk menghapus partisi. Udah delete volume. Yes. Kemudian ini unallocation. Udah unallocation. Harusnya tadi itu di extend. Coba saya salah masukin PPT-nya, maaf Pak. Nah, ini nih extend volume. Terus. Nah, jadi yang kayak tadi di sini, jadi ke extend ke C lagi, masuk lagi ke C. Lalu di sini lanjut penjelasan mengenai atribut file pada sistem operasi Windows. Yang pertama ada mengatur atribut read only di Windows Explorer. Caranya bisa buka file dulu, nanti ada buka file Explorer dan navigasikan ke lokasi file atau folder yang ingin diatur. Nah, di sini aku pakai folder yang punya pribadi, terus ditambahin folder baru. Folder barunya namanya ini test. Terus klik kanan pada folder, klik kanan, terus pilih properties. Sebenarnya nanti ada klik kanan, terus di bawahnya ada properties. Lalu di tab general di bagian attributesnya centang ada di sini ada read only untuk mengatur atribut read only. Nah, kalau misalkan udah diklik centang bisa diklik OK. Nanti kalau misalkan pengen dihilangin read only-nya juga bisa centangnya dihilangin terus diklik OK. Yang kedua ada mengatur atribut hidden di Windows Explorer. Yang pertama masih kayak tadi, buka file Explorer, cari file yang mau dipilih, yang mau disembunyikan, lalu klik kanan. Masih pilih properties juga, nanti langsung ke menu. Ke menunya ada read only, terus ada hidden. Nah, yang checklist itu yang hidden, langsung klik OK. Kalau misalkan hiddennya mau dihilangkan juga, nanti checklistnya dihilangin atau dimatikan, langsung read only-nya juga bisa centangnya dihilangin terus diklik OK. Yang kedua ada mengatur atribut hidden di Windows Explorer. Yang pertama masih kayak tadi, buka file Explorer, cari file yang mau
dipilih, yang mau disembunyikan, lalu klik kanan. Masih pilih properties juga, nanti langsung ke menunya ada read only, terus ada hidden. Nah, yang checklist itu yang hidden, langsung klik OK. Kalau misalkan hiddennya mau dihilangkan juga, nanti checklistnya dihilangin atau dimatikan, langsung klik OK juga. Selanjutnya yang ketiga ada atribut read only dan RNW. Read only tidak tersedia sebagai atribut langsung di Windows Explorer, tetapi Anda dapat mengatur izin file atau folder untuk membatasi akses tulis. Caranya masih sama kayak tadi, pilih file, klik kanan. Nanti di yang file folder test property itu ada pilihan general dan lain-lain. Nah, ada pilihan security, bisa dipilih di yang security. Lalu nanti kalau misalkan udah diklik, dia keluar menunya kayak gini. Bisa dipilih penggunanya mau siapa. Di sini ada everyone, system, terus ada atau laptop pribadi, nama laptop pribadi saya, dan ada administrator laptopnya. Misalkan dipilih yang pribadi, terus klik OK untuk mengatur izinnya. Nah, jika atribut read only dihapus juga, file akan secara otomatis menjadi read and write atau default. Selanjutnya ada atribut archive di Windows. Kebetulan tidak dapat diatur langsung melalui Windows Explorer-nya, tetapi dapat dimanipulasi menggunakan command prompt atau perangkat lunak cadangan. Jika file ada di drive, ketik di CMD-nya file folder D, lalu dinavigasi ke folder yang berisi file tersebut. Langsung di CMD-nya diketik cd, nama foldernya apa. Terus jika mau melihat atribut filenya ada attribute file txt dot. Kalau misalnya mau menghapus atribut archive-nya, attribute minus a file.txt. Dan jika mau menambahkan masih sama juga, tetapi atributnya menjadi plus a file.txt. Mohon maaf tidak ada tutorialnya karena CMD di laptop saya bermasalah, jadi file not found. Ya, sekian